Lino berubah-ubah. Itu karena bisa diketahui dari pH-nya. Kadar belerang meningkat, maka permukaan air berubah. Mungkin ada bisa tambahkan lagi sedikit. Ada pertanyaan tadi, apakah akun itu gunung aktif atau belum? Bukan. Siapa tadi yang nanya? Mumpung ini, kalau saya nggak tahu. Tadi yang tanya, apakah termasuk gunung api aktif atau bukan? Bukan. Tadi ada salah satu gunung. Tampusu yang di Masarang. Ya, jadi Gunung Tampusu itu merupakan gunung api pada zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Itu sudah tidak termasuk dalam sejarah ya, kemungkinan bisa dimasukkan ke C ya. Jadi itu hasil letusan yang terdahulu, sudah lama. Jadi itu setelah pembentukan kaldera Tondano, baru muncul gunung-gunung api seperti Gunung Tampusu, Tempang, terus Gunung Sarongsong, terus Gunung Pangalombian yang di sananya ada Danau Pangalombian. Ya, termasuk Masarang juga. Gunung Dua Saudara. Ya, Gunung Dua Saudara juga itu termasuk kegiatan masa lampau. Yang aktif justru Gunung Tangkoko. Ya. Dua Saudara, Tangkoko dengan Dua Saudara, dua gunung. Tangkoko itu masih gunung api tipe A, aktif karena dia pernah meletus pada tahun 1800-an, dan di sana juga ada yang namanya kawah Batu Angus. Ya. Gunung Kelabat itu tipe B. Jadi begini, gunung api tipe A itu sekurang-kurangnya satu kali meletus dari tahun 1600 Masehi sampai sekarang itu digolongkan ke tipe A. Sedangkan tipe B itu dari tahun 1600 ke belakang. Seperti Gunung Sinabung juga tipe B itu. Dulunya itu masuk di tipe B. Sekarang masuk ke tipe A lagi karena dia baru meletus. Jadi seperti Kelabat itu ya masih ada peluang untuk meletus. Tapi entah kapan kami belum tahu. Kami memang memasang alat monitoring untuk mengetahui sebelum dia ada kegiatan begitu. Sedangkan gunung api tipe C itu gunung api yang tidak terdaftar dalam sejarah tapi masih meninggalkan sumber panas berupa lapangan Solfatara atau Fumarola yang sekarang dijadikan geotermal. Nanti akan berkunjung ke geotermal sana, bisa tanya-tanya sama orang Pertamina juga di sana. Ya. Ya, karena mungkin sistem dapur magmanya itu sudah terbuka sehingga panasnya saja yang keluar. Ya, yang keluar. Tergantung dari akumulasi. Mungkin tahu mengenai umur letusan Tondano dari hasil penelitian Lino. Ya, jadi begini, kalau menurut ahli-ahli geologi yang mereka sudah petakan itu letusan terakhir kaldera Tondano itu kurang lebih 1,25 juta tahun yang lalu. Ya, cukup lama. Mungkin di sini belum ada penduduk. Dan materialnya itu terhampar di seluruh Sulawesi Utara. Dari perbatasan Gorontalo itu sampai ke Manado sana. Jadi kalau pernah lihat di Citraland yang mereka gusur-gusur itu yang ada batu-batu apung, itu hasil erupsi kaldera Tondano. Yang orang-orang bikin batako itu yang teras, itu hasil kaldera Tondano. Seperti di Tanggari sana ada goa kan, itu material kaldera Tondano. Jadi yang orang bilang di sini kalau gale parigi atau gale apa, dong yang domato, nah itu produk kaldera Tondano. Teras, kakas, itu produk dari kaldera Tondano. Kalau Lino? Ya, kalau Lino sebenarnya di situ setelah pembentukan kaldera Tondano, itu dia membentuk gunung lagi, terjadi letusan lagi, itu yang kami sebut itu kaldera Pangalombian. Di situ ada Danau Linau dengan Danau Pangalombian. Nah, terus kalau di sebelah selatan sana itu kalau orang Nado mungkin tahu di Kanonang yang Bukit Kasih itu di sini juga ada kaldera Sempu. Jadi setelah kaldera itu terbentuk, itu kalderanya panjangnya dari sini sampai Noongan sana. Lebar sekali. Nanti di dalam bisa dilihat mana itu kaldera Tondano, bisa dilihat di situ. Jadi cukup besar. Jadi kita sebenarnya daerah Tomon sana itu sebenarnya kita tinggal di dalam kaldera Tondano. Ya, jadi setelah pembentukan kaldera Tondano, pembentukan kaldera Pangalombian sama kaldera Sempu, baru muncul yang namanya Gunung Sarongsong, Gunung Tampusu, Masarang. Nah, baru yang lebih muda lagi Lokon, Mahau, Soputan. Ya, kalau Kelabat itu di luar kaldera Tondano. Ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai masuk? Kalau pos ini tahun 58. Jadi perpindahan pos di sini kalau tidak salah sudah keempat kali. Yang tadinya dari arah Tomohon selatan sana bergeser terus ke sini sehingga terakhir pemerintah memberikan tanah di sini. Gitu. Zaman Belanda itu dipantau, tapi mungkin dari kalau tidak salah dari Kaatan sana, jalan yang ke arah Tondano, yang sekarang jadi STM di sana. Ya.
Ya. Tolong kalau sudah yang A bisa bisa mulai. Bisa bergeser. Bisa tuh. Ya. Di situ ada dasar-dasar gunung api Indonesia. Mungkin bisa buka di situ. Itu saya lupa lagi tahun 1000. Kalau tidak 1700, 1800-an, karena terlalu banyak gunung api, jadi saya sudah banyak bis yang 2 agar bersiap-siap bis 2. Nah, Gunung Tatawiran juga bekas aktivitas vulkanik masa lampau. Jadi sekarang dia terbagi dua. Itu ada di Agote itu ada jurang yang dalam sekali. Itu ada namanya Sesar Tatawiran yang memanjang dari selatan ke utara. Makanya air yang di daerah saya itu banyak kan di situ. Nah, itu karena dia masuk di celah Sesar Tatawiran. Ya. Di puncak Gunung Kelabat kan ada batu puncak, itu berdiameter kurang lebih 10 meter. Itu berarti gunung itu sudah bekas. Iya Pak, saya bilang tadi Gunung Api Teboba itu gunung api yang kegiatannya di belakang 1600 Masehi ke belakang. Yang orang-orang bilang pasir Kelabat itu hasil letusan terdahulu, atau pasir Girian yang hasil letusan Gunung Tangkoko. Ya, Tangkoko, beda lagi, saudara, beda lagi. Ya, ya, ya. Jadi itu hasil erupsi masa lampau. Ya, ya Tangkoko. Ya, jadi Tangkoko itu yang besar, yang sudah terbuka, di bawahnya Batu Angus, ya. Yang sekarang aktif di Batu Angus. Ya.